Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Biologi 2018 bagian yang kedua. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas nomor 54, pernyataan yang benar tentang teori Darwin dan Lamarck adalah sebagai berikut. Nah, untuk teori Lamarck dan Darwin kita ada cara menghafal ya, supaya kalian tidak terbolak-balik. Oke, ada singkatan SDAL. Apa itu SDAL? S-nya adalah seleksi alam, D-nya adalah Darwin. Jadi teori seleksi alam adalah teorinya Darwin. Kemudian A-nya adalah adaptasi dan L-nya adalah Lamarck. Jadi Lamarck itu adalah teorinya adaptasi. Nah, setelah kalian menghafal SDAL, maka kita lihat Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi panjang. Nah, yang A ini adalah adaptasi. Sedangkan yang B, Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena letak makanan yang tinggi, leher pendek menjadi panjang. Nah, ini yang B ini adalah adaptasi. Kemudian yang C, menurut Darwin perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi. Ada kata-kata adaptasi ya, kita lingkari untuk yang C. Kemudian yang D, menurut Lamarck perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Nah, ini nama lain dari seleksi alam. Kemudian yang E, menurut Lamarck jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Jadi yang E ini membicarakan tentang seleksi alam. Nah, kalau kita lihat tadi SDAL bahwa seleksi alam punya Darwin, adaptasi punya Lamarck. Jadi untuk nomor 54 jawaban yang benar yang mana? Yang A ya, Lamarck itu teorinya adalah adaptasi. Jadi nomor 54, Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi maka lehernya memanjang. Oke, nomor 55, komponen pada sitoplasma yang ditemukan pada sel prokariotik maupun eukariotik yang tersusun atas serat protein adalah, nah ini ada pilihannya ya. Jadi nomor 55 ini membicarakan tentang sitoskeleton. Skeleton itu adalah rangka. Jadi sitoskeleton merupakan kerangka sel yang membentuk berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Jadi nomor 55 ini jawabannya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ditemukan pada eukariot maupun prokariot. Berarti nomor 55 jawabannya adalah yang A, sitoskeleton. Oke, kita ke nomor 56. 56, interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar fundamental nice dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya atau realize nice dari dua spesies tersebut. Nah, ini soal pernyataan dan sebab ya. Jadi teorinya tipe relung menurut Hutchinson adalah yang pertama, relung dasar atau fundamental nice ya, merupakan relung dasar yang kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih dapat hidup tanpa pesaing atau kompetisi. Jadi relung dasar itu tanpa adanya pesaing. Kemudian yang kedua adalah relung nyata. Nice itu adalah relung nyata merupakan kondisi fisik yang memungkinkan ditempati oleh organisme secara bersamaan sehingga terjadinya kompetisi. Berdasarkan definisi dan soal dapat disimpulkan bahwa relung nyata atau selingkupan realize nice dari relung dasar fundamental nice dapat memungkinkan adanya kompetisi.
Maka nomor 56 ini interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Berarti benar, sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya dari dua spesies tersebut. Berarti benar. Pernyataan benar, sebabnya benar, ada hubungannya, maka jawabannya adalah A. Oke ya, jadi nomor 56 jawabannya A. 57, kerja saraf simpatis selalu berlawanan dengan saraf parasimpatis, sebab saraf simpatis dan saraf parasimpatis bekerja bersama-sama dalam mempertahankan kondisi homeostatis tubuh. Nah, kita bisa lihat ini adalah tabel simpatis dan parasimpatik, kerjanya adalah berlawanan, detak jantung tinggi, kemudian melemahkan detak jantung. Kalau pernapasan cepat, parasimpatik pernapasannya rendah, gerak peristaltiknya rendah, simpatik untuk parasimpatik gerak peristaltiknya tinggi, sekresinya kurang, maka parasimpatik sekresinya tinggi. Jadi nomor 57 itu pernyataannya adalah benar, kemudian sebabnya ya, karena berdasarkan contoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerja saraf simpatis dan parasimpatis itu selalu bekerja sama secara berlawanan dalam menjaga keseimbangan atau homeostatis tubuh. Jadi untuk sebabnya itu adalah benar. Nah, pernyataan benar, kemudian sebabnya benar, dan ternyata ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 57 jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas nomor 58. Polisakarida, lipid, dan protein memiliki persamaan, yaitu yang pertama ada disintesis sebagai hasil dari pembentukan ikatan peptida antara monomer. Jadi nomor 1 ini membicarakan tentang protein saja ya. Maka pernyataan nomor 1 ini salah ya. Oke. Kalau nomor 1 salah, maka nomor 3 itu juga salah. Coba kita lihat ya. Didekomposisi menjadi subunit dengan reaksi dehidrasi. Bukan dehidrasi, harusnya adalah hidrolisis. Maka pernyataan salah. Yang 2 dipecah menjadi monomer oleh reaksi hidrolisis. Benar ya. Kemudian yang 4 disintesis dari monomer oleh reaksi dehidrasi. Benar. Nah, untuk soal ini jawabannya jawaban A itu pernyataan 1, 2, 3 benar, yang B 1 dan 3 benar, yang C 2 dan 4 benar, yang D 4 benar, yang E pernyataannya benar semua. Jadi untuk 58 ini yang benar adalah 2 dan 4 ya. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 58 jawabannya yang C. Oke, kita bahas nomor 59. Ikatan hidrogen pada molekul DNA menghubungkan yang 1 adenin dan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen, yang 2 adenin dan urasil menjadi 2 ikatan hidrogen. Oke, kita lihat gambar dulu ya. Jadi G itu pasangannya C atau C pasangannya G dengan ikatan 3 rantai ya. Sedangkan A dan T, A itu pasangannya T atau T pasangannya A dengan 2 rantai. Jadi yang 1 itu A pasangannya S, salah. Yang 2 A pasangannya U. Oke, nomor 1 salah, pasti nomor 3 salah ya, karena dia itu berjodoh ya. Jadi G pasangannya S dengan 2 rantai salah. Yang kedua A dengan U dengan pasangannya 2 rantai salah ya, harusnya 3 rantai. Harusnya di sini adalah timin ya. Sedangkan yang 4 guanin dan sitosin G dengan S dengan 3 ikatan hidrogen itu benar. Yang benar itu pernyataan yang keempat. Jadi jawabannya adalah 4 saja yang benar ya. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 59 yang D. Oke, kita bahas nomor 60. Inseminasi buatan pada hewan ternak bertujuan untuk yang 1 meningkatkan kualitas anakan. Nah, kita akan bicarakan dulu tentang teorinya ya. Inseminasi buatan atau kawin suntik memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya adalah meningkatkan kualitas keturunan.
karena dapat dipilih gamet yang diinginkan. Ya, yang terbaik. Jadi pernyataan satu itu adalah benar ya. Yang kedua, kinerja reproduksi akan meningkat. Meningkatkan kinerja reproduksi. Yang kedua itu benar. Yang ketiga, waktu perkawinan dapat disesuaikan. Yang ketiga, mengatur waktu perkawinan. Benar. Yang keempat, hasil inseminasi tidaklah seragam karena melalui proses fertilisasi. Jadi penyatuan sperma dan ovum menjadi zigot terlebih dahulu. Ya, jadi 4, menyeragamkan genetika hewan ternak itu salah. Jadi nomor 1 itu benar, pasti yang 3 juga benar ya. 1 dan 3 itu berjodoh. Sedangkan yang 2 tadi sudah kita bahas, meningkatkan kinerja reproduksi itu adalah benar ya. Sedangkan untuk yang keempat, menyeragamkan genetika hewan ternak ya, padahal hasilnya adalah harusnya tidak seragam karena fertilisasi ya. Maka nomor 4 ini adalah salah. Jadi nomor 60 ini pernyataan 1, 2, dan 3 itu benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Maka nomor 60 ini jawabannya adalah yang A. Oke. Ya, berarti oke, demikian tadi pembahasan tentang soal-soal UTBK tahun 2018 biologi ya, part bagian yang kedua. Jadi selesai sudah pembahasan soal-soal UTBK 2018. Nanti kita lanjut untuk soal berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.